Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke review penginapan Joglo Aruna Syariah ini, saya akan bikin kesimpulan saya pribadi. Mungkin dari teman-teman nggak punya banyak waktu untuk melihat video panjang saya ini, atau mungkin teman-teman ingin lihat kesimpulannya aja. Baik, yang pertama itu kita mulai dari harga. Harganya itu bervariasi. Yang pertama 135.000 itu hanya ada kipas. Yang kedua 155.000 itu AC, dan untuk weekday. Kalau untuk weekendnya 175.000 pakai AC juga. Nah, perbedaan dari tiga harga ini hanya di AC dan kipasnya saja. Yang weekday untuk AC 155.000 dan weekendnya 175.000. Itu nggak ada bedanya. Yang beda itu tadi yang 135.000 sama hanya kipas tanpa AC, itu aja. Untuk fasilitas lainnya di dalam kamar itu sama, dan fasilitas di luar kamar itu juga sama, perlakuannya juga sama. Oke, untuk yang kedua itu di fasilitas dalam kamar itu ada satu tempat tidur king bed 200 kali 200. Kalau misalkan teman-teman mau nambah extra bed itu dikenakan charge 60.000 per malam. Oke, untuk ruangannya bersih, fasilitasnya ada TV juga seperti biasa. TV-nya bagus, lancar, aman, banyak channelnya. Berikutnya ada lemari, semacam laci sekalian meja gitu. Ada kursi, dan di depan dan di luar kamar kita masing-masing itu ada disediakan kursi dan meja untuk bersantai mungkin di malam hari. Oke, yang kedua fasilitas di luar kamar. Nah, fasilitas di luar kamar ini juga faktor penting, faktor mendukung buat saya untuk menginap di satu tempat. Di sini tuh ada dapurnya. Dapur itu untuk all penginapan itu, semua orang. Nah, di situ banyak barang pecah belah, terus yang bisa kita pakai. Mungkin setelah selesai kita pakai, kita bisa cuci, karena beberapa saat kemudian mungkin ada orang yang akan memakainya juga. Yang kedua, di situ disediakan juga teh, gula, dan yang kita bisa menyeduh sendiri, gratis. Itu gratis. Dan pagi kita mendapatkan sarapan yang disediakan berupa roti dan selainya dan lain-lainnya. Di fasilitas dapur tersebut juga kita maksud disediakan kulkas untuk teman-teman bawa makan dari luar. Mungkin mau dimasukin kulkas dulu, mesin pendingin. Berikutnya ada magicom. Kalau teman-teman mau masak di situ, teman-teman tinggal bawa beras, peralatan dapur lainnya yang buat masak, lengkap semuanya. Ada dispenser juga. Untuk urusan dapur semua lengkap lah overall gitu ya, mantep banget. Untuk dan fasilitas luar lainnya itu seperti halaman, dia ada halaman. Di halaman itu terdapat beberapa pohon rindang yang emang membuat suasana itu lebih asri, dingin, adem gitu ya. Berikutnya di halaman itu juga terdapat banyak bangku-bangku dan meja untuk bersantai para penginap di situ. Berikutnya dari yang paling penting juga sih menurut saya pribadi, kita kan kebanyakan kalau liburan ke sana itu nyewa motor atau mobil ya. Nah, untuk parkirannya itu aman banget, karena saat kita memasuki penginapan itu ada gerbang yang selalu dijaga dan dikunci oleh petugas. Kalau misalkan malam itu akan terkunci, karena disediakan bel juga di luarnya kalau kita misalkan pulang malam. Oke, di sini juga menyediakan laundry. Mungkin buat teman-teman yang menginap ada beberapa hari ke depan gitu, malas nyuci atau bawa pakaian seadanya, mungkin bisa di laundry di situ. Oke, untuk lokasinya ini menunjang sekali. Dia itu dekat di pusat kota Yogyakarta, dekat dengan Malioboro. Paling kalau naik motor itu, saya nyewa motor itu 10 menit dengan jalan santai gitu ya. Terus dekat dengan pantai Parangtritis itu sekitar 35 menit sampai 40 menit kita sampai ke sana, itu dekat lah misalnya. Dan bonusnya itu nggak macet di sana, nggak macet, dan orang taat dan patuh akan peraturan lalu lintas. Keren Yogyakarta. Berikutnya yang paling saya suka juga dari Joglo Aruna Syariah ini tuh dekat dengan kuliner. Mungkin emang bukan di Joglo saja ya, tapi berhubung karena saya menginap di sana, banyak makanan dan kulineran di sana, nggak jauh, bisa jalan kaki, nggak harus pakai kendaraan motor atau mobil ya. Oke, untuk
saya pribadi menghimbau atau mengajak teman-teman, misalkan teman-teman mau ke Jogja masih bingung atau nyari-nyari tempat penginapan, teman-teman bisa mencoba Joglo Aruna Syariah. Ini recommended Pak, mantep, harga bersahabat, kualitas bagus, harga murah tapi tidak murahan, itulah jargonnya kali ya. Kesimpulan, ayo teman-teman, jika ingin berlibur jangan pernah ragu, jangan pernah mikir terlalu jauh masalah penginapan. Ini penginapan bagus, recommended, dan yang paling penting ini syariah ya. Mungkin orang-orang berpikir syariah tetap aja gitu ya. Saya udah tanya wawancara sama bapaknya, memang ini mereka punya apa ya, punya standar tersendiri mengetahui ini suami istri atau bukan, atau hanya yang pacaran itu. Banyak case-case juga yang bapaknya bilang, penjaganya bilang, mereka banyak menolak orang-orang yang mau menginap di sana ya, terkhusus karena memang mereka belum suami istri. Oke, itu saja kesimpulan kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mari kita lihat review Joglo Aruna Syariah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Marwan di Tonga, tepatnya di Ucil Vlog. Kali ini video saya tidak seperti biasa ya, yang sudah banyak video saya itu di seputar perojolan sehari-hari, tukang ojol lah gitu ya. Nah, saat ini saya lagi ada di Yogyakarta, liburan bersama keluarga, bersama istri dan anak saya. Saya tepatnya ada di Aruna Joglo Syariah. Itu salah satu homestay sih ya, yang menurut saya itu recommended banget, dan itu juga saya dapat dari vlog-vlog teman-teman di YouTube. Ternyata tempatnya bagus juga, bagus sih menurut saya, rekomend. Mungkin saya akan ajak teman-teman melihat lokasi di dalam, dan semoga bisa juga jadi rekomendasi buat teman-teman saat liburan ke Jogja untuk nginap di sini. Ikutin ya. Nyampe tadi stasiun sudah booking motor juga sih buat jalan-jalan. Untuk motor nanti saya review lagi teman-teman ya. Kali ini khusus di homestay-nya dulu, khusus penginapan. Nah, ini di depan kita lihat sudah ada tulisannya Pasutri, khususnya pasangan suami istri ya. Karena emang di sini juga namanya homestay Joglo Aruna Syariah. Ya, jadi emang khusus suami istri atau keluarga. Itu ada belnya, kalau misalkan emang lagi dikunci, kita bisa tekan belnya. Saat ini tadi saya yang tutup, jadi nggak dikunci ya. Oke, ini dia penampakannya. Ini banyak motor, ada yang emang kebanyakan orang libur ke sini tuh nyewa motor juga sih. Selain dari mobil ya. Kalau saya pribadi, yang lebih gampang langkahnya itu motor. Makanya saya sewa motor. Saya akan tunjukin motor yang saya sewa sebelum saya review ya. Ini ada motornya saya. Nih. Sedikit bocoran, ini tadi saya sewa sih 3 hari sebelum kesini ya. Harga sewanya itu 75.000. Itu 75.000 sehari atau 24 jam. Saya sewa 2 hari. DP itu 50.000. Saya transfer saat saya masih di Depok. Begitu saya ketemu tadi di depan stasiun, bersamaan kwitansinya saya lunasin cash saat itu 150, cash 100 plus DP kemarin 50, jadi 150. Ini tadi saya bawa ada 3 tas, tasnya 2 sama goodie bagnya ada 1, jadi 3 saya taruh di depan tadi. Oke, kalau untuk ini lingkungannya seperti ini, keren sih, asri menurut saya tuh, recommended banget sih. Apalagi saya bawa 2 anak, itu lumayan pas menurut saya. Memang saat ini agak terik sih di luar, cuman karena di sini tuh banyak pepohonan, jadi terlihat adem. Bukan cuma terlihat, terasa adem juga. Oke, pertama ini ada kolam ikan.
Ini resepsionisnya tadi saya. Ini juga saya udah booking awalnya tuh. Buat 2 malam saya udah booking. Per malamnya itu 175. Jatuhnya weekend ya, karena saya juga tanggal merah kesini menjelang weekend. Saya booking 2 malam. Totalnya 350, cuman saya DP 100. Saya transfer masih di Depok. Seminggu yang lalu, Pak. 5 hari yang lalu gitu. Nah, itu bapaknya penjaga homestay ini, penginapan ini. Bapaknya baik, ramah, telaten, gesit lagi, resik ya. Ini ada ikannya juga nih. Oke gitu. Ini resepsionisnya kalau kalian mendaftar. Nah, itu ada TV-nya, TV CCTV, karena di sini tuh full dipasang CCTV ya. Bisa lewatin. Nih. Di sini disediakan musola. Cuman dia naik di lantai 2 karena homestay ini ada 2 lantai. Untuk tuh saya sekalian kasih teman-teman, jika mau bersedia nginep di sini, ini nomor admin yang bisa dihubungi. Instagramnya Joglo Aruna Syariah. Welcome. Untuk nomor adminnya di 0812 1501 7380. Oke, Kak, di mana musolanya tadi? Tulisannya kan ke kiri. Sebenarnya kiri itu ada kantin. Kantinnya itu nanti deh saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu dulu nih mau apa? Jalan ke musolanya. Nih, dari tangga ini ke atas tuh musola. Oke, kita kantin dulu sebelum kita hitung berapa kamarnya. Ini ada meja-meja di luar, kursi buat nongkrong. Ini pohon duren memang lagi nggak berbuah. Tuh musolanya di atas kelihatan ya. Nanti coba kita ke sana ya. Ini bagian kantinnya bagus tuh. Ada kulkas, piring. Jadi di sini sistemnya kita bikin teh sendiri, kopi, udah disediain kompor. Cuman baiknya sih ya, kalau kita udah pakai barang-barang seperti piring, sendok, gelas, mangkok, dan lain sebagainya, setelah kita selesai pakai kita cuci. Karena bisa jadi setelah kita ada orang juga yang mau pakai. Nih, mohon cuci kembali setelah dipakai. Good. Nih tuh. Ada kopi, gula, ada magicom, lengkap, ada Spencer yang modelnya kelapa dikupas gitu ya. Ini ada arwana ya, ikan arwana ini gede, lumayan gede guys. Ini ada tangga darurat. Tadi kan ada tangga yang menuju musola tuh, itu emang tangganya landai yang ya normal ya. Kalau ini agak ekstrim, agak lebih inilah curam. Tapi buat kita yang udah dewasa nggak ada masalah kayaknya. Ini untuk di kantin ini ada beberapa meja kursi udah disediakan. Ada Al-Quran juga, buku-buku yang mau dibaca. Meja ada banyak mejanya. Nah, ini ada meja buat bersantai juga. Kalau meja-meja ini kan full di kantin, dan ada lagi meja kursi tepat di depan ruangan kita masing-masing. Untuk di bawah itu untuk ruangan atau kamar nginep itu ada 7. Kayaknya memang di atas juga ada 7 ya. Jadi 14 kamar ada di sini. Oh ya teman-teman, di sini juga tersedia laundry. Kalau misalkan teman-teman malas nyuci atau nginep di sini ada sampai beberapa hari ke depan, ada untuk laundrynya. Nih, seperti saya bilang tadi, setiap depan ruangan itu ada kursi dan meja untuk bersantai. Ini ada toilet umum ya, bukan untuk setiap kamar. Nah, ini laundrynya bagus nih, bersih. Ini toilet umum buat orang-orang yang dapat kamar, bisa mau ke toilet ya. Ini toiletnya nih. Kita coba ke atas.
Ada akuarium bagus banget ya, ada wastafel juga akuariumnya. Kita coba lantai 2. Ini fasilitas kalau menurut saya lengkap sih. 1, 2, 3 ruangan, terus 4, 5, 6, ya benar kan, 7 di atas, 7 di bawah, 14 ruangan. Ini tadi ruangnya tangga darurat tadi nih. Nanti kita akan turun lewat sini ya. Kita coba. Ini masih ada juga tempat nongkrong di luar kamar. Nih meja kayak, jadi jatuhnya kayak meja panjang itu ya, dan dilengkapi dengan charging center. Ini untuk musolanya nih teman-teman. Ini tempat wudhu. Ini wudhu maksudnya, ini tempat wudhunya. Ini juga bisa sih ya. Ini untuk musolanya sendiri. Kita cek. Ada mukena yang disediakan juga, cuma hanya beberapa ya sih. Ini juga nginap ya, nggak begitu banyak orang. Oke, tapi saya nggak tahu nih tampak malam seperti apa ya, karena siang aja bagus sih, tahu lagi malam, karena banyak ornamen lampu juga saya lihat nih di setiap depan kamar dan di taman ini, taman depan. Tadi kesan pertama saya masuk sini nih, pas masuk tuh gerbangnya tuh, jadi kayaknya untuk dari curanmor dan hal-hal kejahatan lainnya itu kayaknya lebih aman. Dan saya sempat nanya juga ke orang-orang sekitar kalau di sini tuh aman teman-teman. Ini tadi pohon durennya tuh, tampak taman dari atas. Oke, apalagi nanti untuk kamarnya saya akan review ya setelah dari sini. Tuh, tempat charging tuh lengkap banget. Nah ini tangga nih, saya kurang tahu juga untuk apa ya. Untuk tempat duduk atau tempat sandal kah? Ini lampu ornamennya tuh ya, pasti nyala nih ntar. Oh, setiap kamar itu juga udah disediain AC ya. Kita turun lewat sini. Oke guys, ini yang Joglo Aruna Syariah. Ini kamar yang saya tempatin. Kebetulan saya emang udah mau check out. Kita cek ya, harga 175 per malam. Seperti ini, tong sampah. Kelar. Memang masih seperti rumah Joglo gitu ya. Tuh, khasnya rumah Joglo. Nih, kita ke toilet dulu. Toiletnya seperti ini, bersih sih, bersih. Ini saya mau pulang dan pasti akan dibersihin sama bapaknya lagi, sama penjaganya. Handuk, gantungan baju. Oke, kita ke meja. Ada meja nih, meja dengan ada seperti ini. Ada petunjuk arah kiblat kalau mau teman-teman mau sholat di sini. Musola juga ada di atas kalau yang mau ke musola. Ini ada TV dengan set-top box. Tadi saya sudah sempat matiin. Lancar, semua lancar, aman, jaringan aman, sinyal aman, channel juga banyak. Ini untuk kasurnya. Kalau misalkan teman-teman mau tambah extra bed, itu dikenakan biaya 60.000 per malam. Saya memang kebetulan tidak nambah extra bed karena ini juga cukup besar. Oke teman-teman, ini AC-nya normal, bagus, dingin. Oke, untuk ruangan ini atau untuk review kamar ini
menurut saya pribadi kesimpulannya bagus, recommended. Harga 175 dapat AC, bersih, kasur, meja, cermin, TV saya seperti biasa. Ada meja. Oke teman-teman, sekian dulu review tentang kamar Joglo Aruna Syariah. Jika teman-teman berkenan atau berniat mau liburan ke Yogyakarta, nggak ada salahnya teman-teman coba kamar atau homestay ini, Joglo Aruna Syariah. Baik, saya Maroni Tonga, Ujil Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membedakan harga itu tadi weekday sama weekend ya Pak? Itu tanggal merah sama hari biasa. Oh. Untuk ada yang kipas angin itu 135. Itu kali 155 weekday. Tapi kalau yang kipas angin weekend beda nggak? kebanyakan kita menawarkan AC. AC ya. Oh. Kalau pasti itu. Oh tapi misalkan dia yang punya kipas angin tetap ada di dalam itu ada apa sih namanya? Tetap ada AC-nya tapi nggak bisa dinyalain gitu ya? Ya, jadi soalnya saya lihat nih setiap kamar ada AC-nya nih. Iya. Iya kan? Si anginnya dia minta pakai kipas, remote AC kita nggak. Oke, iya. Itu yang 135 tadi ya? Ya, terus kita masukkan. Oke. Saklarnya. Oh ya, gitu teman-teman. Mohon maaf nih ya Pak. Tadi kan saya masuk ke sini, pas saya check in ke Bapak kan nggak apa karena Bapak lihat anak-anak saya jadi nggak minta identitas kalau saya itu suami istri gitu. Kalau kita? Iya. Kalau kita sih sebenarnya sudah tahu. Oh, udah tahu ya. Identitas seseorang itu kan itu ininya privasi dia pasti. Betul. Nah, kita cuma sekedar melihat. Oh. Jadi kalau ini belajarnya begini. Udah ketahuan lah ya. Ketahuan? Oh. Kita kan. Oke. Mantap. Karena soalnya saya lihat ini Joglo Aruna Syariah kan. Iya. Iya Pak. Nah, tentunya seperti maka kita harus nanya lagi. Iya. Enggak mungkin lah ya Pak. Kayak kurang sopan juga. Iya betul. Iya. Tadi sempat nanya tuh istri ya. Enggak ditanya ya. Kan kita bawa anak masa bapaknya nanya gitu. Maaf aja nih kalau kan ini pasangan baru. Iya. Itu Jelas kan. Maaf Mbak. Ini tunjukin. Ada kan modelnya KTP seperti KTP di sini. Betul.